Bisa kita lihat baretan-baretannya cukup banyak, hologram-hologramnya, jamur-jamur, kerak-kerak di pinggir. Untuk tampilan cat bodi mobil, entah dilihat dari dekat maupun jauh, kelihatan kusem. Oke, nah sekarang selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Fortuner yang akan kita salon total. Ini mobil dari Tuban. Kondisinya bisa kita lihat baretan-baretannya cukup banyak, hologram-hologramnya, jamur-jamur, kerak-kerak di pinggir. Untuk tampilan cat bodi mobil, entah dilihat dari dekat maupun jauh, kelihatan kusem. Nah, oke. Nanti kita kinclongkan sekinclong mungkin. Tapi untuk Fortuner dan juga Terios yang tahunnya kurang lebih sama. Jadi yang jenisnya sepantaran sama ini, dia itu cat hitamnya nggak bisa sama kayak mobil kayak Pajero atau Innova Ribbon gitu, atau Innova. Dia hitamnya beda. Ini hitamnya lebih ke abu-abuan, jadi mungkin nanti glossnya bisa lebih muncul lagi, sama warnanya akan jauh lebih kelihatan. Nah ini kalau bisa hitam pekat nggak bisa, karena udah karakter catnya yang warnanya seperti ini ya, jadi kelihatan kusem memang, tapi nanti glossnya akan jauh lebih terlihat. Oke, jadi seperti ini. Beliau dari Tuban, jauh-jauh baru saja datang, dan ini masih kita cek. Untuk interior kita buka. Oke, nah sepertinya ini udah lama ya, udah lama dipakai, jadi ininya kotor. Nanti kita bersihkan. Terus ini udah warnanya hilang-hilang ya, sebenarnya warnanya abu-abu kayak gini, cuma karena kebanyakan digesek kena warnanya berubah. Trim-trim bawah kotor. Karpetnya ini kayaknya waktunya ganti, dia udah agak keras, itu bisa dilihat sobek ya. Interiornya kayak gini, kotor, nanti akan kita bersihkan. Nah ini beliau sebenarnya di sana juga ada, cuma ya orang cocok-cocokan ya. Jadi beliau datang ke Kediri emang sengaja buat nyalonin mobilnya aja, jadi dia baru aja datang. Nah ini seperti ini, kotor ya. Ini jamur, ini cikal bakal jamur. Terus untuk bagian belakangnya dia juga lumayan kotor, bisa dilihat seperti ini. Maaf ya kameranya agak ngop karena memang ya emang kayak gini kameranya. Oke, nah ini seperti ini. Untuk plafon dia kotor sekali, kata beliau itu plafonnya itu pernah dibersihkan tapi pakai sikat, jadi pasti serabut-serabut. Nanti coba kita rapikan biar serabut-serabutnya berkurang. Oke, kelihatan plafonnya kotor ya, hitam. Nanti kita bersihkan semaksimal mungkin. Kelihatannya sih bakalan turun kayaknya. Oke, terus ini untuk bagian belakang bodi ada baretannya juga, tebel. Wah kayak gini ya, kondisinya kotor sekali, emang beliau perjalanan jauh. Terus untuk kaca yang sebelah sini, ini dia baret karena karetnya. Biasanya itu karena karet ini yang udah keras ataupun ada debu-debu yang nempel kayak di sini, sehingga gesek kacanya, akhirnya jadinya kayak gini, garis-garis. Nah kalau udah kayak gini itu biasanya nggak bisa hilang, bakalan balik lagi. Tapi ini bukan baret sih, ini kotor aja. Nanti kita bersihkan biar bisa. Ternyata ini bukan, tapi biasanya penyebabnya itu, biasanya kan ada baretan-baretan di kaca. Nah itu biasanya sulit sekali dihilangkan, biasanya nggak bisa hilang. Ini ada baretan di sini. Oke, nah seperti itu. Untuk kondisi mesin, ini ada tai. Maaf yang lagi sambil makan ya.
Lanjut, sekarang waktunya kita naikkan ke hidrolis untuk melakukan proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar dulu keempat rodanya, sekaligus roda cadangannya juga akan kita turunkan untuk proses pembersihannya agar lebih menyeluruh. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan ini menggunakan tekanan tinggi 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga noda-noda pasir kera yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Proses ini juga harus kita lakukan dengan detail teliti agar menyeluruh dan maksimal hasilnya. Setelah selesai penyemprotan, lanjut ke proses detailing. Untuk detailing ini juga kita bersihkan menggunakan cairan degreaser untuk menghilangkan kerak-kerak yang menempel di setiap celah-celah serta dinding-dinding kolong. Menggunakan media kuas, jadi kita gosok-gosok sampai kinclong lagi. Dan untuk velg mobil juga akan kita bersihkan menggunakan degreaser untuk mengangkat kotoran kerak-kerak serta noda aspal yang biasanya menempel di bagian dalam dan luar velg mobil. Setelah kita bersihkan, velgnya akan kinclong lagi seperti baru. Next, kita pasang kembali keempat rodanya seperti semula, dan pemasangan ini tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi dapat dipastikan posisi roda akan kembali seperti semula.
lanjut ke proses pembersihan seatbelt. Untuk seatbelt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner agar lebih cepat dan juga efisien pembersihannya. Biasanya di seatbelt mobil terdapat banyak sekali kotoran dan juga noda daki yang bisa memicu timbulnya gatal-gatal maupun alergi. Dan sekarang kita cuci seluruh bodi mobil atau dekontaminasi yang pertama. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga noda, pasir maupun kotoran-kotoran yang ada pada bodi mobil. Dan lanjut pembongkaran interior. Untuk interior ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Next, sekarang kita lanjut ke proses pembersihan karpet dasar yang sudah kita bongkar ini. Pada pembersihan karpet dasar yang sebelumnya kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengeluarkan kotoran dan juga noda yang ada di serat karpet dasarnya. Dan sekarang kita sampo, kita sikat hingga bersih dan wangi lagi karpet dasarnya. Untuk pembersihan plafon ini kita menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 50 bar saja. Tekanan 50 bar ini sangat aman dan tidak akan menimbulkan kerusakan pada bagian plafon mobil. Dan next, lanjut lagi ke proses pembersihan pada trim-trim. Untuk trim kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dari Meguiar dan juga dengan bantuan Spon Magic untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada. Trim-trim selanjutnya kita finishing menggunakan steam atau uap panas. Sekarang lanjut ke proses pembersihan jok. Untuk jok mobil ini karena dia sudah di backlit, jadi kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dan juga Spon Magic untuk mengangkat kotoran dan juga noda daki yang ada pada jok mobil.
Lanjut lagi ke proses pembersihan pada lantai dasar mobil. Untuk lantai dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan sampo, kuas, serta vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda atau sisa makanan yang ada di lantai dasar. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil jika tidak segera dibersihkan bisa mengundang serangga, bau apek, dan juga membuat lantainya berkarat hingga jebol. Dan sekarang selesai kita bersihkan seluruh bagian interiornya, waktunya kita kembalikan lagi seluruh bagian interior seperti semula. Jadi kita pasang mulai dari karpet dasar, jok, dan juga trim-trimnya. Pemasangannya juga harus hati-hati serta serapi mungkin agar tidak ada klip-klip yang patah atau bagian-bagian yang tidak terpasang dengan benar dan rapat. Next, lanjut ke proses polish body yang pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur atau baratan-baratan halus wear mark yang ada pada cat bodi mobil. Karena jamur dan juga wear mark itulah yang membuat tampilan cat terlihat kusam, sehingga warna pada cat bodi mobil akan lebih terlihat dan juga lebih glossy, halus, tidak ada baratan halus dan jamur. Dan sekarang naik ke step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi lapisan cat bodi mobil dan juga menyempurnakan hasil polesan sebelumnya atau compounding. Step pertama tanpa step kedua itu sama saja seperti makan tanpa minum, jadi tidak akan maksimal hasilnya.
Nah, dan sekarang waktunya kita dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau sisa-sisa hasil oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Untuk proteksi ini kita mulai dari kaca dan juga bodi mobil. Untuk kaca kita beri lapisan glass coating untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga kaca mobil akan jauh lebih minim dari timbulnya jamur. Kemudian untuk bodi mobil akan kita proteksi menggunakan wax dari Macquarie. Wax ini bertujuan untuk memberikan glossy yang maksimal pada cat bodi mobil dan juga memberi efek hidrofobik juga. Setelah melewati proses yang sangat panjang, dan seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil yang tadinya kusam sekarang sudah jauh lebih kinclong, glossy, dan hitamnya makin pekat. Semoga pemilik mobil ini sangat senang dengan hasilnya. Terima kasih sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Serta share video ini ke teman-teman kalian jika ada yang membutuhkan atau ingin tahu bagaimana proses detailing dan apa manfaatnya. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.